Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Mari kita akan masuk di dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Biarlah kita mengundang hadirat Tuhan untuk hadir di tempat ini, hadir di dalam hati kita, supaya kita dapat pemulihan dari Tuhan. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, katakan bersama-sama, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan
sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang tiada Tuhan, tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang tiada Tuhan, tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hanya padamu Tuhan. Ku menyembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Engkau kutinggikan, Engkau disembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ditinggikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Ku agungkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Engkau Raja segala raja. Terima kasih. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akan katakan bersama-sama, Kaulah Tuhan yang berjanji. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali Kau mengingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan. Kami mohon Ibu Gembala untuk membuka pekerjaan pada pagi hari ini. Yesus, Kau Allahku yang setia. Adapun pertolongan kami datang daripada Tuhan, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Umat-Mu boleh kembali berbakti kepadamu dalam rumah-Mu ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan Yesus ibadah pada pagi hari ini di dalam pimpinan Tuhan. Dan kami mohon kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Berkati para pelayanan hamba-hamba-Mu. Terima kasih. Baik yang menerima tamu, song leader, singer, pemusik, yang melayani LCD, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan akan memberkati mereka, supaya pelayanan pada pagi hari ini juga boleh memberkati umat-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu yang hadir. Kiranya kami semua boleh memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba serahkan ibadah pagi hari ini. Dari permulaan sampai akhirnya hanya di dalam pimpinan Tuhan Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ada sukacita? Ada sukacita? Amin. Di dalam Tuhan adalah suatu yang indah. Kita mendapatkan berkat, mendapatkan pimpinan dari Tuhan. Mari kita akan puji Dia. Kita undang hadirat Tuhan untuk hadir di sini, memulihkan hidup kita, memulihkan seluruh rohani kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus saja segala raja di antara kita. Berkuasa, kami undang bangkit berdiri, nyanyikan dengan semangat. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya perkasa, membela umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus saja segala raja, Tuhan Allah kita. Sekali lagi, berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membela umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berkuasa perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya
betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Di antara kita, di antara kita, dialah kita. Dia Allah kita, Dia Allah kita. Tuhan Allah kita. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu rekan. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan bersama-sama berdoa. Nanti Ibu Ida akan berdoa bagi persembahan supaya kudus di hadapan Tuhan. Waktu dan tempat kami silakan untuk Ibu Ida berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur Bapa atas segala kebaikan dan penyertaan Tuhan hingga pertengahan ibadah kami pada pagi hari ini. Dan sebentar Bapa, kami akan memberikan yang terbaik bagi Engkau. Kiranya Tuhan akan menguduskan persembahan kami, supaya persembahan kami ini boleh layak di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, buat mereka yang mungkin belum bisa memberikan persembahan, Tuhan akan memberkati. Sehingga di kemudian hari Bapa, hamba-Mu ini juga akan memberikan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Bapa, inilah persembahan kami yang sangat sederhana. Kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bagi saudara-saudara yang akan memberikan persembahan Natal, mulai minggu ini sudah bisa diadakan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku, ada satu yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang
kita akan membuka hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama berdoa untuk memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan, yaitu firman untuk masuk di dalam hati kita, supaya menjadi terang di dalam kehidupan kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bersama-sama, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila ku izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Bersama-sama, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami serahkan bagi hamba-Nya yang akan menyampaikan firman-Nya. Lewati cobaan, ku tetap setia. Waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Bahkan setiap waktu dan setiap saat dalam kehidupan kami adalah yang terbaik yang daripadamu untuk kami semua anak-anakmu. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau senantiasa menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Biarlah nama Tuhan saja yang senantiasa kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan, kami puja di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Karena hanya Engkaulah satu-satunya harapan kami, hanya Engkaulah satu-satunya kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Jika kami masih berkesempatan pada pagi hari ini untuk boleh bersekutu beribadah kepadamu Tuhan, untuk boleh mendekatkan diri kami kepadamu dan boleh mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan akan memberikan keteguhan iman di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang sendiri yang akan bekerja di tengah-tengah kami sampai selesai ibadah ini. Kami serahkan tempat ini, ruangan ini, setiap hati dan pikiran kami di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama berdoa. Haleluya. Amin. Kehidupan kita ini ada batasnya, ya. Dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan kita masih berapa lama kita bisa hidup bertahan. Ya, terutama juga melalui pandemi ini ya. Orang yang masih kuat ya, kemarin tuh di sini ada 2 yang dimakamkan, yang satu karena kecelakaan juga masih muda, masih SMA, yang satu masih pekerja dan juga masih muda karena COVID juga ya. Tidak bisa kalau zaman dulu paling yang orang tua yang meninggal gitu ya, yang sudah lemah, yang sudah usianya lanjut, tetapi sekarang tidak bisa dibatasi, tidak bisa diprediksi, bahkan anak, bahkan orang tua ya, siapa saja, bahkan banyak juga orang-orang muda. Hanya beberapa hari masuk tanggal 1 dites, tanggal 4-nya orangnya meninggal, hasilnya datang tetapi orangnya meninggal, hanya beberapa hari saja ya. Jadi orang tidak bisa memprediksi sekarang ini, keadaan zaman ini ya. Tetapi yang pasti ya, firman Tuhan juga mengatakan di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1, untuk segala sesuatu itu ada masanya. Jadi memang kita hidup di dunia ini mempunyai masa hidup ya, mempunyai waktu. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu bagi setiap orang, ada masa bagi setiap orang. Itu yang pasti. Meskipun tidak pasti kapan dan bagaimana ya, tetapi pasti. Juga bahkan di dalam Mazmur pasal 90 ayat 10a, di situ Nabi Musa mengatakan, masa hidup kami itu hanya 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, ya, hanya segitu saja, 70 tahun, 80 tahun, ya. Bahkan kalau kita melihat mungkin di internet, kita sering ya melihat internet, manusia yang tertua yang kemarin ulang tahun pada 2 Februari tahun 2020, usianya 117 tahun. Namanya Kane Tanaka, orang Jepang, seorang perempuan ya. Tapi ya cuman batas 100 tahun. Nah, gitu ya. Cuman sampai segitu saja. Tidak bisa lebih lama lagi. Itu pun sudah pasti sangat susah ya, untuk jalan, untuk melihat, untuk makan, untuk segala kegiatan sangat susah. Nah, kalau kita bagaimana? Berapa kira-kira usia kita selama di dunia ini? Akan sampai umur berapa kira-kira kita ya? Kita bisa mengukur diri kita sendiri. Kalau firman Tuhan mengatakan umur 70 sampai 80, kalau sekarang saya umur berapa ya? Kurang berapa lama ya kita di dunia ini kira-kira? Ya. Kurang berapa lama? Kuat sampai berapa ya kita? Apa sudah setengah dari umur kita? Serasa hidup ini singkat ya, tidak terasa. Tiba-tiba saya sudah setengah abad gitu ya. Nah, hidup manusia itu berlalu dengan cepat. Di dalam Mazmur pasal 90 ayat 4 sampai 5 dikatakan,
Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu. Seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Jadi hidup 1000 tahun itu di hadapan Tuhan tuh hanya seperti hari kemarin aja, hanya 1 hari aja, cepat gitu loh. Bahkan enggak sampai setengah hari seperti kita itu berjalan setengah hari saja. Kalau kita rasakan memang benar ya tentunya ya. Kalau saya sekarang sudah umur setengah abad rasanya enggak lama. Moro-moro sekarang wis rambutnya putih kabeh, wis mutu loro ya, badannya wis lemah. Kalau dijak ke mana Borobudur rasanya enggak kuat naik di sana. Nah, itu ya. Inilah manusia ya. Bahkan dikatakan firman Tuhan, engkau menghanyutkan manusia mereka seperti mimpi. Jadi hidupnya itu seperti mimpi saja, gitu. Seperti moro-moro kok wis gini ya, gitu ya. Seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang lisut dan layu. Ya, kita masih muda gitu, wah semangat, cantik mungkin ya gitu ya. Yang laki gagah ya. Kemudian beberapa lama sebentar wes gak payu kabeh. Ya, ini ya. Nah, inilah keadaan manusia. Hanya sebentar saja gitu itu sudah seperti mimpi rasanya kata firman Tuhan. Nah, di dalam waktu-waktu yang Tuhan berikan ini yang sangat singkat ini, firman Tuhan mengajarkan apa kepada kita? Di dalam Mazmur juga tadi pasal 90 ayat 12, apa yang dikatakan Musa kepada Tuhan? Dia berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Itulah juga yang harus menjadi doa kita. Hidup ini tidak lama di dalam dunia ini. Mari kita memohon kepada Tuhan. Hidupku itu tidak lama, ya hidup kami tidak lama di dalam dunia ini. Ajarilah kami itu untuk menghitung hari-hari, sehingga kami itu bijaksana menggunakan hari-hari kita. Rasul Paulus juga di dalam Efesus pasal 5 ayat 15-16 gitu. Firman Tuhan mengatakan karena itu perhatikanlah dengan seksama. Kita harus memperhatikan dengan seksama, dengan benar-benar ya hari-hari hidup kita itu. Mari kita memakai hidup ini itu dengan benar-benar karena waktu kita itu singkat dalam dunia ini ya. Bagaimana kamu hidup? Jangan seperti orang bebal, jangan seperti orang dunia yang tidak mengenal Tuhan ini ya. Tetapi seperti orang arif. Kita harus menjadi bijaksana seperti yang dipohonkan oleh Musa tadi. Dan mempergunakan waktu-waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Jadi mungkin ada orang yang waktu pokoknya melaku ngene ya. Tetapi biarlah kita mempergunakan waktu-waktu kita itu dengan baik ya, sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan ya. Nah, karena apa? Karena hidup kita itu hanya sekali di dalam dunia ini. Kita baca di dalam Ibrani pasal 9 ayat 27. Kita hanya mempunyai satu kesempatan di dalam kehidupan ini. Ibrani pasal 9 ayat 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Jadi kita ini punya kesempatan di dalam dunia ini hanya satu kali dan waktunya sangat singkat di dunia ini. Oleh sebab itu kita harus benar-benar memperhatikan ya apa yang harus kita lakukan di dalam dunia ini. Karena setelah itu hanya ada penghakiman ya. Nah, oleh sebab itu mari kita akan belajar bagaimana mempergunakan waktu kita dalam perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31 ya. Kita melihat di sini Lukas pasal 16.
Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Saya akan bacakan. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada orang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Nah, ini dari pelajaran ini kita akan belajar ya, bahwa bagaimana kita itu mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan ya. Waktu yang diberikan, perhatikan dengan seksama waktu tadi ya, yang di dalam kitab Efesus tadi, waktu itu ditulis dengan kata kairos ya, yang artinya dapat diartikan seperti ini: sebuah bentuk waktu yang dapat diartikan seperti kesempatan agar setiap orang dapat mencapai sesuatu yang diidamkan. Jadi Tuhan itu memberikan kairos. Kairos itu suatu kesempatan di mana kita di dalam dunia itu bisa mendapatkan berkat dari Tuhan. Itu ya. Oleh sebab itu makanya kita harus mempergunakan waktu yang diberikan Tuhan saat ini itu dengan sebaik-baiknya. Nah, inilah yang diharapkan dari cerita pada pagi hari ini ya, ilustrasi ya. Di situ diceritakan ada orang yang kita lihat di sini berbeda ya. Yang satu setiap hari bergelimang dengan harta, sukacita. Tetapi yang satunya bergelimang dengan penderitaan dan derai air mata, mungkin seperti itu ya. Nah, memang inilah kehidupan ya. Seringkali kita di dalam firman Tuhan juga mengatakan bahwa apa yang bisa dinikmati orang ya di dalam dunia ini. Dalam Pengkhotbah pasal 3 kita bisa melihat bahwa yang bisa dinikmati dalam hidup ini juga hanya jerih payah kita, lelah kita bekerja. Dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 12 sampai 13 dikatakan demikian. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka.
Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Ya. Jadi yang bisa dinikmati memang hanya kita menikmati berkat Tuhan dan jerih payah kita yang ada di dalam dunia ini. Nah, tetapi biarlah kita tetap mengingat apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan ini, dalam waktu yang ada ini. Jangan kita terus bersukaria dan tidak ingat kepada yang lain, seperti orang kaya ini. Dia selalu bersuka cita, dikatakan di dalam kitab Lukas tadi ya, Lukas 16 tadi ya. Selalu berpakaian jubah ungu, kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ya. Tetapi di dalam dunia juga ada, di mana masa hidup itu penuh dengan penderitaan saja. Di dalam tadi Mazmur 90 tadi dikatakan bahwa masa hidup kita itu cuma 70 sampai 80 dan kebanggaannya, kata firman Tuhan, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Ya, mungkin di antara kita ada yang diberkati Tuhan, yang bisa sukses dalam kehidupannya, mungkin juga kurang sukses dalam hidupnya, tapi janganlah hal ini menjadi penghalang bagi kita untuk menyia-nyiakan kehidupan ini untuk hal-hal yang tidak benar, yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga kita mengalami nasib yang sama seperti orang yang kaya ini. Tetapi biarlah kita, meskipun mungkin kita sederhana, mungkin kita seperti ini saja, tetapi kita mungkin bisa berbahagia seperti Lazarus. Ya, kalau kita membaca di sini tadi, Lazarus sebenarnya itu artinya adalah Allah adalah penolongku. Jadi apapun kehidupan kita, mungkin saat di dalam dunia ini kita mungkin menderita, tidak kaya, mungkin penuh perjuangan ya. Tetapi marilah kita tetap menjadikan Allah itu penolong kita. Sehingga kita dapati Lazarus tadi bagaimana kalau dia berharap pada Tuhan. Meskipun di dalam dunia ini kurang beruntung gitu ya. Dia itu dapat masuk dalam kesenangan yang kekal bersama dengan Tuhan. Ya. Nah, jangan kita khawatir ya, bahwa karena di dalam dunia ini tuh hanya sementara. Kalau kita membaca tadi di dalam ilustrasi tadi hanya 3 ayat ditulisnya, artinya singkat saja mungkin ya seperti itu juga. Dan kemudian ayat yang panjang selanjutnya 10 ayat di belakangnya itu ada tentang kekekalan. Ya. Dibandingkan kehidupan yang sementara saat ini, kekekalan itu tidak ada bandingnya. Ya. Nah, dan setelah itu apa? Mati. Setiap orang pasti mati. Baik orang kaya, baik orang miskin, ya, semua akan mati. Ya. Akan menghadap pada Tuhan. Nah, sekarang kita akan bersama bagaimana supaya kita itu jangan sampai dalam kehidupan kesempatan kairos yang diberikan Tuhan saat ini, kita itu gagal untuk mendapatkan berkat yang Tuhan telah sediakan bagi kita, yaitu kehidupan kekal bersama dengan Dia, sukacita yang kekal di surga. Kita akan melihat mengapa orang kaya ini gagal. Ya. Kita melihat yang pertama, bahwa orang kaya ini gagal percaya kepada Tuhan. Gagal percaya kepada Tuhan sebagai juru selamatnya. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena kita tahu semua bahwa Abraham adalah bapak orang percaya. Kita bisa melihat di dalam ketika Tuhan Yesus berbicara kepada Sakeus di dalam Lukas pasal 19 ayat 9. Dikatakan demikian, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Jadi ketika Tuhan Yesus ke rumah Sakeus, Sakeus ini dulunya seorang pemungut cukai, dan kemudian ketika Tuhan datang ke rumahnya, akhirnya dia mengambil keputusan untuk meninggalkan perbuatan yang lama, dan dia melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Nah, dan dia disebutkan oleh Tuhan Yesus sebagai anak Abraham. Nah, kita lihat bahwa orang kaya tadi
tidak gagal untuk mendapatkan bisa duduk di pangkuan Bapak Abraham, bisa hidup bersama dengan Bapak Abraham. Artinya dia gagal percaya kepada Tuhan. Ya. Di dalam Galatia pasal 3 ayat 9 juga dituliskan. Galatia 3 ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jadi orang kaya itu gagal beriman kepada Allah, gagal mempercayai Allah dalam kehidupannya, sehingga dia juga gagal mendapatkan berkat yang Tuhan sediakan. Tetapi Lazarus meskipun dia di dalam dunia sederhana, menderita, tetapi dia senantiasa menjadikan Tuhan itu penolongnya, sehingga dia dapat duduk di pangkuan Abraham pada waktu itu. Itulah yang harus kita ingat dalam kehidupan ini. Mari kita jangan terlalu terlalu memandang dunia. Kalau ilustrasi ini diberikan kepada orang Farisi pada waktu itu yang lebih mengutamakan harta dunia ini daripada Tuhan, dari firman-Nya. Kita juga bisa baca di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 3 sampai 4. 2 Korintus yang menyebabkan orang itu gagal mempercayai Tuhan. 2 Korintus pasal 4 ayat 3 sampai 4, demikian bunyi firman Tuhan. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi apa penyebab orang kaya ini? Ilah-ilah zaman ini, segala harta benda, segala kekayaan dunia ini, sehingga orang kaya ini tidak bisa melihat Allah, tidak bisa mendengar Allah, tidak bisa mempercayai Allah dalam hidupnya. Dan dia gagal mendapatkan berkat dari Allah. Dan yang kedua, apa kegagalan orang itu? Kegagalan orang ini adalah karena dia terlalu mencari untuk kepentingan sendiri. Kita akan baca di dalam Roma pasal 2. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri saja. Roma pasal 2 ayat 6 sampai 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Jadi kita melihat bahwa orang kaya ini hanya mementingkan dirinya sendiri. Dia gagal untuk melihat Allah dalam kehidupannya, gagal untuk mencari Tuhan dalam kehidupannya, ya, mentaati firman-Nya. Dia gagal untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Yang ketiga, ya, seperti yang dituliskan di dalam Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21 dikatakan demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi yang ketiga, bahwa orang ini gagal untuk memperoleh berkat Tuhan, kekekalan, hidup kekal, karena dia apa? Dia tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Dia tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Apa yang dikehendaki Tuhan di dalam Matius pasal 25 juga dituliskan bahwa Tuhan ingin kita itu
melakukan kehendaknya, melakukan mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Dalam Matius 25 di situ ketika Tuhan mengadakan penghakiman, Matius pasal 25 ayat 45 sampai, kita bisa membaca ayat 31 sampai 46 ya, tentang penghakiman terakhir ya. Di mana ketika pada akhir zaman semua orang menghadap pada Tuhan dan Tuhan itu memilah. Ada yang dikelompokkan di antara kambing dan domba, diumpamakan dengan kambing dan domba. Kambing adalah mereka yang tidak mau melakukan kehendak Bapa, yaitu mereka yang tidak peduli dengan sesamanya. Ya, dikatakan kepada para domba, sebab ayat 35, Matius 25:35, sebab ketika aku lapar kamu beri aku makan, ketika aku haus kamu beri aku minum, ketika aku seorang asing kamu beri aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu melawat aku, ketika aku dalam penjara kamu mengunjungi aku. Maka orang benar itu menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, dan haus dan kami memberi engkau minum? Bilakah kami melihat engkau menjadi sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami beri engkau pakaian? Bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi kita melihat bahwa orang kaya tadi gagal untuk melakukan sesuatu kepada Tuhan. Karena dia apa? Dia tidak peduli dengan Lazarus yang sangat menderita pada waktu itu. Ya. Oleh sebab itu kita juga, mari kita mempergunakan waktu yang ada yang Tuhan berikan Kairos ini untuk apa? Melakukan kehendak Tuhan. Apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita, baik kepada sesama kita, baik kepada Tuhan. Mari kita melakukannya supaya kita tidak gagal seperti orang kaya ini, hanya mementingkan diri sendiri, tidak mau melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Dan yang keempat, orang kaya ini gagal dalam hal apa? Dia gagal menggunakan hartanya untuk memuliakan Allah. Seperti yang kita baca tadi, dia setiap hari bersenang-senang dengan berpakaian ungu, dia dengan kain yang halus, dia bermewah-mewah untuk dirinya sendiri, tetapi dia tidak mau memuliakan Allah dengan hartanya. Di dalam Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10 dikatakan, Amsal pasal 3 firman Tuhan mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jadi kalau Tuhan memberikan kita mungkin harta, kekayaan atau apapun, janganlah kita hanya pergunakan untuk diri kita sendiri. Mari kita memuliakan Tuhan dengan apa yang ada pada kita, ya, untuk memuliakan Tuhan. Nah, dan yang terakhir, apa kegagalan dari orang itu dalam mempergunakan waktu yang singkat ini? Yaitu dia gagal untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil bukan tugas seorang pendeta, tetapi memberitakan Injil adalah tugas kita semua, murid-muridnya. Tuhan Yesus memberikan perintah di dalam Matius pasal 28 kepada murid-muridnya. Dalam ayat yang ke-18, Yesus mendekati mereka, murid-muridnya itu, dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya. Jadi Tuhan merintahkan kepada kita semua untuk memberitakan Injil. Jangan kalau wongnya sudah mati, diselamati, atau didoakan supaya bisa masuk surga. Tidak bisa seperti yang kita lihat tadi, ketika orang mati sudah terpisah dengan dunia ini, dia tidak bisa kembali lagi. Ya. Dia tidak bisa kembali lagi ke dalam dunia ini. Nah, inilah pelajaran buat kita bahwa hidup di dunia ini singkat saja. Semua orang mempunyai masa, mempunyai waktu. Setiap orang diberi kairos, kesempatan oleh Tuhan untuk mendapatkan sesuatu, yaitu hidup yang kekal bersama dengan Dia. Tetapi sudahkah kita mengisinya dengan baik? Sudah kita mempercayai Tuhan sebagai juru selamat dalam kehidupan kita? Sudahkah kita mentaati firman-Nya, tidak mencari kepentingan sendiri, hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan? Sudahkah kita menggunakan harta kita untuk memuliakan Tuhan? Sudahkah kita peduli dengan sesama? Sudahkah kita melakukan firman-Nya dengan memberitakan Injil-Nya? Inilah kesempatan bagi kita semua untuk melakukan firman-Nya, sehingga waktu yang Tuhan berikan saat ini boleh mendatangkan sukacita bagi kita semua. Amin. Kita akan bersama menyanyikan pujian, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Mari kita merenungkan kira-kira sampai seberapa lama kita bisa hidup di dalam dunia ini. Sudahkah kita memperhatikan apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita? Mempergunakan dengan seksama waktu hidup kita untuk melayani Tuhan. Ajar kami Tuhan, berikanlah kami hikmat-Mu Tuhan, hitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Berikanlah kami hati yang bijaksana Tuhan. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan. Ajaib jalan-Mu, bimbing kami di setiap waktu. Haleluya Yesus. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari kita bersama dari dalam hati kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan hati yang bijaksana kepada kita semua. Mari kita semua berdiri dan kita akan bersama berdoa. Ajar kami Bapa,
jalanmu, hidup dalam jalanmu, agar semua rencanamu Tuhan, agar semua rencanamu digenapi dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu, setiamu Tuhan. Agunglah karyamu, Yesus. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau ada Allah yang baik bagi kami Tuhan. Engkau senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami. Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk kami memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Engkau. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami kembali untuk mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, untuk boleh Tuhan mendapatkan janji yang telah janjikan kepada kami semua yang percaya kepada Engkau Tuhan. Kami serahkan semua anak-anak-Mu yang telah hadir pada pagi hari ini dalam berkat kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan, baik dalam segala usaha, dalam rumah tangga, dalam kesehatan, dalam segala apa yang mereka lakukan, dalam pendidikan. Kiranya Tuhan akan menyertai, memberkati semua anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan Tuhan bangsa kami saat ini yang masih Tuhan berjuang untuk dalam masa-masa pandemi ini, baik dalam perekonomian atau dalam segala hal. Kiranya Tuhan akan menolong Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong juga untuk acara-acara Natal yang akan diadakan pada bulan mendatang. Kiranya Tuhan akan memberkati Tuhan, supaya semua anak-anak-Mu boleh senantiasa bersuka cita, senantiasa dalam lindungan Tuhan, dalam berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya Engkaulah harapan kami, Engkaulah penolong kami dalam masa sulit pada saat ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup menolong kepada semua umat-Mu. Kami naikkan syukur kepadamu Bapa. Yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Kita akan bersama-sama pulang dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih damai sejahtera dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa. Haleluya. Amin. Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Selamat pulang, Tuhan memberkati.